Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, hendaklah kita dengan virus corona ini atau COVID-19 kita tidak terlalu berlebih-lebihan. Biasa aja, jangan terlalu panik, karena kepanikan kita itu justru akan membuat imun dalam tubuh kita melemah sehingga kita gampang terkena virus. Jadi jangan melemah, jangan lemahkan imun kita dengan kepanikan, dengan stres, dengan ketegangan, kekhawatiran. Biasa aja, tenang aja. Kita itu sudah biasa kena virus, flu, batuk, pilek. Kita udah biasa, kita udah umum kayak begitu. Di rumah kalau bapak kena flu, kena batuk, biasa nularin ke istrinya. Kalau istri sudah ikut batuk, biasanya anak-anak ikut batuk juga. Semua akhirnya batuk, udah biasa kita begitu. Dan sembuh dengan sendirinya. Dan virus corona ini sifatnya begitu juga. Kalau kita badannya memang sehat, tidak punya penyakit berat, kena virus corona ini, insya Allah kita akan sembuh sendirinya dengan antibodi yang ada dalam tubuh kita ini. Dan Allah memang menciptakan kita dengan tubuh yang sedemikian rupa, mampu menangani berbagai macam virus yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak bisa mencegah, di sekitar kita ini banyak virus nih. Di tembok belakang saya ini ada virus nih, ada mikroba-mikroba, bakteri. Di bantal yang kita pakai untuk tidur, bantal kita itu kalau dilihat pakai mikroskop elektrik, bantal kita itu banyak mikroba-mikroba kecil-kecil, penyakitnya banyak sekali itu di sana. Loh, kok kita enggak apa-apa selama ini? Karena memang Allah jaga kita. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunallah min amrillah. Yahfazunahu min amrillah. Sesungguhnya Allah itu, bagi setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menjaga kita secara bergiliran. Kita ini dijaga oleh Allah lewat malaikat-malaikatnya, dijaga. Makanya ketika kita tidur, enggak kemasukan semut hidung ini. Ketika kita tidur, enggak ada masuk ke telinga kita ini ada semut. Dijaga oleh Allah SWT. Jarang. Karena orang tidur itu orang lemah, tak berdaya, enggak apa-apa. Tapi kok enggak masuk semut itu. Kala jengking, kelabang enggak datang. Dijaga oleh malaikat. Allah yang perintahkan malaikat untuk menjaga kita. Kita ini dijaga. Kita beli gorengan di luar, beli gorengan, itu jangan dikira makanan itu bersih. Enggak, itu enggak bersih itu. Kalau kita sehat makan gorengan, karena air liur kita ini sudah ada antibakterinya untuk membunuh hal itu. Kalau makan masuk ke lambung, bakteri atau kuman atau virus masuk ke lambung, lambung kita ini ada asam yang akan keluar, dan itu akan menangkal berbagai macam virus itu. Allah sudah ciptakan tubuh kita sedemikian rupa mampu menangani, mengatasi virus-virus ini. Kecuali orang yang punya penyakit berat. Maka bagi yang sehat itu enggak masalah. Dia beraktivitas seperti biasa. Namun yang sakit, jauhi kerumunan. Yang sakit di rumah saja mengisolir diri. Jangan mencampurkan piring, makan, sendok, gelas dengan yang lain. Lagi sakit pengertian sendiri. Dan Islam menganjurkan begitu. Orang sakit jangan ke masjid dulu. Perintahnya memang begitu. Karena orang sakit ke masjid nanti nulari yang lain. Tapi yang sehat tidak masalah. Ya, jadi jangan terlalu panik, stres dengan demikian. Ini namanya waswisu fi sudurinas. Ada was-was dari setan meniupkan dalam dada manusia, sehingga semua was-was, semua takut, semua cemas, semua lockdown, semua apa-apa harus stres sendiri. Jangan kita ini stres dikerjain sama setan nih. Gara-gara setan ini ngerjain kita lewat isu virus corona ini. Di grup WA pada ribut, pada berantem, para sesama ustadz berantem. Habis itu apalagi di Yogyakarta disuruh bikin sayur lodeh atau sayur asem untuk mengusir bala ini. Loh, kan malah berbuat syirik. Padahal syirik itu menghancurkan semua amal loh. Ini kan setan yang tepuk tangan sekarang gembira. Wah, cakak-cakan. Semua orang pada takut, was-was semua. Cemas semua, khawatir. Setan tepuk tangan sekarang bahagia. Mau ke masjid aja takut orang. Mau sholat ke masjid takut. Wah, setan gembira ria sekarang. Pesta mereka. Karena kita berhasil kena was-was dari setan. Waswisu fi sudurinas. Kalau namanya kematian, di Indonesia itu orang mati karena penyakit TBC itu setiap hari 300 orang. Berdasarkan dari data kesehatan loh ini, otentik. Dan berdasarkan dari data kesehatan juga, setiap hari di Indonesia orang mati itu ada karena rokok. Itu 630 orang mati. Yang artinya dalam 1 tahun di Indonesia orang mati karena rokok itu 230.000 orang. Loh, kok itu nggak panik antum? Jenengan kok nggak stres? Kena virus corona yang begini stres.
Padahal orang mati karena rokok 630 orang setiap hari loh. Ini nggak main-main. Jadi kalau antum terlalu panik, stres, dikit-dikit pilek langsung ke rumah sakit, flu ke rumah sakit, batuk dikit, demam dikit ke rumah sakit. Rumah sakit penuh membludak, dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis. Ya Allah, melayani Anda semua dengan begitu lelah, dia siang malam kecapean. Mereka juga takut ketularan, mereka ngedrop, imunnya juga melemah, kecapean, kurang istirahat. Mereka akhirnya ketularan corona, kena virus itu, dan antibodinya nggak bisa berproduksi dengan baik karena mereka imunnya sedang lemah. Makanya jangan dikit-dikit ke rumah sakit, dikit-dikit boleh memang memeriksakan kesehatan, tapi jangan terlalu ketakutan berlebihan. Istirahat aja di rumah kalau lagi sakit, nanti sembuh sendiri. Jadi kayak petugas KPPS pemilu kemarin itu loh, yang meninggal sampai 600-an orang karena kecapean. Di rumah sakit, dokter segala macam itu, Masya Allah mereka sangat capek, lelah, sehingga ngedrop imunnya, terkena virus corona tambah parah lagi mereka. Jangan siksa mereka dengan begitu ya. Kita semua pola hidup sehat, makan vitamin C, vitamin E, itu bagus untuk menjaga kesehatan kita. Jangan lupa untuk senantiasa berwudu, ya, banyak zikir, sholawat, istighfar. Insya Allah semua disehatkan oleh Allah, dikembalikan seperti semula. Kita tetap bahagia, kita tetap gembira. Orang yang gembira, orang yang bahagia, yang sehat begini, kita nih ya insya Allah tidak akan kena virus corona. Kalau ternyata kena virus juga dan akhirnya meninggal kena virus corona, padahal kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, kena juga, ya udah takdirnya mati syahid. Karena salah satu ciri mati syahid itu orang yang mati karena taun. Asyuhada khamsatun, al-mat'un, satu-satunya itu, salah satunya itu orang mati syahid karena taun, karena wabah penyakit. Jadi kalau meninggal ya meninggalnya syahid, kalau masih hidup diberi kesembuhan oleh Allah, insya Allah kita diberi kesempatan untuk beribadah lebih banyak kepada Allah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.